Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek chassis otomotif A, sistem perawatan roda, ban dan suspensi. Dosen pengampu ialah Dwiki Muda Yulanto, MPD. Kami yang beranggotakan dari 4 orang yang bernama satu yaitu Juniperi Ronaldo dengan NIM yang tersedia, kedua Peter Jonis Nenggolan, ketiga Ivan Enos Rigualdi Sinaga, dan keempat Ali Rizky Bane. Berikut paparan materi yang kami berikan. Semoga disimak. Baik, yang pertama kita masuk kepada materi ban. A. Fungsi dasar ban. Yang pertama, untuk menahan beban. Ban berfungsi sebagai menahan beban muatan kendaraan beserta juga penumpangnya. Ban dipengaruhi oleh tekanan angin yang ada di dalam ban tersebut. Yang kedua, daya pengereman kuat. Ban memiliki jenis yang berbeda-beda kembang bannya. Ketika ban mulai berjalan, mengerem, atau memarkir kendaraan, ban harus memiliki daya cengkraman yang kuat untuk pengereman kendaraan, karena ban satu-satunya bagian kendaraan yang bersentuhan dengan jalan. Yang ketiga, mudah dikendalikan. Ban harus mudah dikontrol oleh pengendara, karena tindakan menyetir dan mundur ditentukan oleh ban. Ban merupakan komponen yang sangat penting karena kemampuannya untuk kestabilan dalam berkendara sangat ditentukan dari performa ban tersebut. 4. Peredam getaran pada kendaraan. Fungsi dari dasar ban yang terakhir yaitu meredam getaran atau guncangan pada kendaraan. Pada umumnya ban memiliki tipe yang berbeda, yaitu tipe radial dan bias. Kedua tipe ini memiliki perbedaan yang berpengaruh pada peredam atau guncangan di jalan yang tidak rata sebelum akhirnya diredam lagi oleh suspensi. Karena rata-rata ban dibuat menggunakan bahan 50% karet elastis dengan tekanan angin di dalamnya. Fungsi angin tersebut juga sebagai peredam yang guncangan atau getaran pada kendaraan di waktu perjalanan. B. Peredam getaran pada kendaraan. Yang pertama ada ban bias. Konstruksi ban bias mempunyai rangka yang terdiri dari berlapis-lapis bahan tekstil berupa nilon yang disusun saling silang. Lapisan tekstil tersebut terdiri dari 10, 12, 14, 16 atau lebih lapis 1, 3, 5 dan seterusnya pada satu arah, sedangkan lapisan lainnya 2, 4, 6 pada arah yang berlainan. Pada konstruksi ini, rangka pada bagian mahkota ban atau crown merupakan satu kesatuan dengan bagian samping atau sidewall. Pada saat ban bergerak, maka bagian tapak ban akan mengalami pergerakan mengikuti pelenturan ban mengakibatkan perubahan luas kontak ban dengan permukaan jalan. Pelenturan ban juga mengakibatkan efek pergerakan saling memotong antar lapisan rangka ban sehingga menimbulkan panas. Ban bias memiliki konstruksi yang lebih kuat untuk menahan beban yang cukup berat daripada ban radial. Namun ban bias memiliki bobot yang lebih berat dari ban radial, sehingga daya cengkraman kurang baik. Jika daya cengkraman yang kurang baik ditambah tapak ban bias yang tidak bisa menempel sempurna saat diberi beban, maka cenderung melengkung. Karena konstruksi rangka dari nilon, ban bias lebih cepat panas saat dipakai sehingga usia pakai lebih singkat. Yang kedua, ban radial. Konstruksi ban radial mempunyai rangka yang terbuat dari satu lapis bahan kawat baja yang direntangkan dari bit atau bibir ban ke bit dengan sudut 90% terhadap arah pergerakan ban dan relatif radial terhadap titik tengah ban. Pada bagian crown atau mahkota ban,
mempunyai beberapa lembar lapisan stabilisator yang juga berfungsi sebagai pelindung. Dengan bentuk konstruksi ini, maka bagian tapak ban akan bekerja secara terpisah sehingga pergerakan sidewall tidak mempengaruhi kerja bagian tapak ban. Selain itu, tidak ada pergerakan antar lapis rangka ban sehingga pada ban bias, karena ban radial hanya terdiri dari satu lapis kawat baja dan efek panas yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan ban bias, dan panas yang ditimbulkan juga lebih mudah dilepas. Kelebihan ban radial ini adalah umur pemakaian lebih lama karena lapisan pelindung pada crown melindungi kerusakan pada daerah crown. Daya cengkraman lebih baik, hemat bahan bakar karena lower rolling resistance lebih stabil, ban tidak mudah panas atau running color, dan mudah diperbaiki saat ban bocor. C. Komponen dasar ban. Ban mempunyai komponen yang berbeda dari ban bias dan ban radial yang sudah saya jelaskan tadi. Komponen dari dasar ban yaitu yang pertama, tread. Tread merupakan komponen ban yang paling luar atau disebut telapak atau lapisan ban luar yang langsung bersentuhan dengan permukaan tanah jalan. Pada bagian tread berfungsi untuk melindungi ban dari benturan atau tusukan bebatuan yang bisa merusak ban. Tread memiliki banyak pola dan pola itu biasanya disebut pattern. Pola tersebut dirancang begitu terinci untuk mengoptimalkan kemampuan ban ketika berjalan. Yang kedua, karkas atau casing. Karkas atau casing yaitu hampir sama dengan tread, yaitu lapisan benang berbentuk ban dan merupakan rangka ban yang menahan udara bertekanan tinggi agar bisa menyangga ban. Karkas atau casing dibuat dari bahan yang berbeda. Karkas dibuat dari bahan nilon baja, sedangkan casing dibuat dari bahan karet. Karkas biasanya digunakan untuk ban bias, sedangkan casing digunakan untuk ban radial. Yang ketiga ada belt atau breaker. Belt atau breaker adalah lapisan benang yang diletakkan antara bagian tread dan casing. Belt terbuat dari nilon dan biasanya untuk ban bias, sedangkan breaker tersebut dari kawat dan biasanya untuk ban radial. Fungsi dari keduanya adalah untuk memperkuat daya rekat antara tread dan karkas. Fungsi lainnya untuk melindungi serta meredam benturan dari permukaan jalan yang terjadi pada tread supaya tidak diterima langsung oleh casing. Keempat ada bit. Bit adalah sebuah kawat yang menjadi satu dan dikelilingi oleh karet ban yang fungsinya untuk melekat pada bagian velg. Dengan kata lain, bit seperti angkor yang membuat ban terus menempel dan melekat pada velg. Tekanan udara yang ada dalam ban membuat bit terdorong sampai melekat pada velg dan tertahan dengan kuat. Yang kelima ada inier dan linier. Inier atau linier adalah lapisan yang di luar pada bagian dalam ban. Inier pada ban tubeless berfungsi untuk pengganti ban dalam, sedangkan linier adalah untuk lapisan ban yang berfungsi melindungi ban dalam. Yang terakhir ada sidewall. Sidewall merupakan lapisan ban yang ada di samping ban. Tujuannya adalah untuk melindungi atau menutup kasas ban. Sidewall merupakan komponen ban yang paling besar dan fleksibel. Di sidewall terdapat juga informasi spesifikasi ban seperti ukuran ban, merek, aspek rasio, indeks beban, rating kecepatan, play rating, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Lanjut ke materi sistem rem. Yang pertama ada fungsi rem. Rem mengurangi kecepatan kendaraan secara berkala atau drastis. Kemudian menahan kendaraan agar tidak bergerak maju atau mundur. Kemudian di sini ada jenis-jenis rem. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis rem itu ada dua. Yang pertama itu jenis rem tromol. Rem tromol itu adalah sistem pengereman tertutup yang menggunakan komponen berbentuk seperti mangkuk
atau yang diletakkan di bagian luar kampas rem. Komponen berbentuk mangkuk ini dinamakan tromol dan terhubung dengan roda kendaraan. Sementara di dalam tromol ini terdapat 2 buah kampas rem yang memiliki luas penampang cukup lebar. Saat rem diaktifkan, maka kedua kampas rem ini akan menekan permukaan dalam tromol rem ke arah luar, sehingga gerakan tromol dan roda bisa terhenti. Kemudian yang kedua ada rem cakram. Rem cakram adalah sistem rem terbuka yang menggunakan metode penjepit piringan untuk menghentikan putaran piringan rem. Untuk komponennya yang terdapat sebuah piringan berbentuk lingkaran yang terhubung dengan roda. Lalu pada satu titik terdapat 2 kampas rem yang terletak di samping kanan dan kiri piringan. Saat rem diaktifkan, kampas rem akan menjepit bagian piringan yang berputar, sehingga piringan roda serta piringan rem akan terhenti. Oke, lanjut ke komponen sistem rem. Yang pertama, rem tromol. Oke, di sini komponen yang pertama ada backing plate. Dalam bentuknya yang paling besar, backing plate ini adalah piringan logam yang berada di belakang sistem rem tromol. Jadi letaknya di belakang rem tromol, dia berbentuk bulatan, lalu ada semacam plat di belakangnya. Berbentuk cukup tipis. Komponen ini berfungsi sebagai rangka atau pelindung atau tempat komponen-komponen lainnya. Kemudian ada sepatu rem dan kampas. Sepatu rem adalah tempat untuk meletakkan kampas rem pada sistem hidrolik ini. Bentuk dari sebuah sepatu rem menyerupai lingkaran terdiri dari 2 buah sepatu. Keduanya memiliki bentuk setengah lingkaran. Jadi mempunyai 2 bentuk, terus 2 bentuk ini setengah lingkaran. Bisa kita lihat di gambar ini yang besar dia, yang ada setengah lingkaran, itu adalah sepatu rem. Kemudian ada silinder roda. Silinder roda ini berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Bisa kita lihat gambarnya di presentasi ini, itu ada dinamakan silinder roda. Kemudian ada return spring. Return spring memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula setelah adanya usaha pengereman. Tentunya yang ditimbulkan oleh tekanan pedal, rem atau tuas. Terdapat 2 fungsi return spring, yaitu upper spring berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem dan lower spring berfungsi untuk menjaga posisi 2 sepatu rem agar menekan adjuster. Jadi ketika kita memijak pedal rem, maka rem belakang ini akan membuka atau melebar. Nah, ketika dia melebar, maka kita membutuhkan return spring ini agar ketika melepas pedal rem, sepatu rem ini akan kembali ke posisi semulanya. Nah, kemudian ada brake shoe adjuster. Bagian ini biasa diletakkan di bawah bagian rem tromol. Bentuknya seperti screw yang bisa diatur sedemikian rupa. Fungsinya adalah menyetel celah antara kampas dan permukaan tromol. Nah, brake shoe adjuster ini sering dibilang sebagai penyetel rem tromol. Nah, besar atau kecilnya bukaan pada sepatu rem diatur oleh brake shoe adjuster ini. Kemudian ada parking brake lever. Parking brake lever ini berfungsi sebagai rem parkir pada suatu kendaraan itu. Ada 2 bagian parking brake lever ini. Pertama park brake lever dan kedua brake shoe lever. Kemudian ada drum brake. Drum brake ini sangat penting dalam komponen ini karena menjadi tulang atau tempat yang paling keras karena terbuat dari baja tuang. Bentuknya juga menyerupai drum atau tabung. Ini berguna untuk media gesekan seperti kampas rem agar tromol mobil bisa berhenti saat sedang berjalan. Oke, kita masuk ke komponen-komponen rem cakram. Yang pertama itu ada kaliper. Kaliper ini adalah bagian vital dari rem cakram itu sendiri. Komponen ini bekerja dengan bantuan tekanan hidrolik dari minyak rem yang masuk melalui selang rem. Fungsinya menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas dan piston rem. Ada beberapa jenis dari
kaliper yang sering digunakan. Yang pertama itu floating caliper, kemudian ada fixed caliper, kemudian ada caliper bracket. Komponen ini adalah menjadi tempat dudukan kaliper. Fungsi caliper bracket ini adalah untuk menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Komponen ini terhubung langsung dengan steering knuckle. Kemudian yang ketiga ada piston brake. Komponen ini berfungsi untuk menekan kampas rem atau brake ke piringan cakram. Letaknya berada di dalam kaliper dengan bentuk serupa tabung. Salah satu ujung piston brake membentuk lekungan untuk menyimpan karet pelindung debu. Kemudian ada seal piston. Piston brake terdiri atas beberapa bagian. Salah satu bagian krusialnya adalah seal piston. Fungsinya adalah menarik piston kembali ke tempat semula setelah proses pengereman. Seal piston juga bertugas untuk menutup aliran minyak dari mekanisme hidrolik yang terjadi, sehingga saat pedal rem diinjak, maka piston dapat kembali. Jadi ketika kita menemukan banyak fluida atau cairan-cairan di dekat kaliper, bisa dipastikan seal pistonnya terjadi kerusakan, entah bocor ataupun aus. Kemudian ada selang hidrolik. Selang hidrolik ini memiliki fungsi untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan tekanan hidrolik yang berasal dari pedal rem. Saat mobil melaju, tekanan yang terjadi di dalam selang hidrolik sangat fluktuatif. Agar minyak tidak bocor, maka selang hidrolik dibuat dengan material yang mampu menahan tekanan seperti baja. Kemudian adalah kampas rem. Tentunya kita sudah familiar lah dengan nama kampas rem. Tidak hanya digunakan dalam kendaraan roda 4, roda 2 juga menggunakan kampas rem. Jadi kampas rem ini bertugas menekan piringan cakram. Dengan begitu piringan cakram akan menghasilkan daya gesek dan menghentikan putaran pada cakram itu sendiri. Lalu mengingat fungsinya amat penting, maka sebaiknya selalu kita menjaga atau memperhatikan kualitas dari kampas rem ini, agar kita tidak menggunakan kampas rem yang sudah tipis, karena itu dapat membahayakan piringan cakram kita sendiri. Nanti piringan cakram kita bisa menjadi keras ataupun bergelombang. Dan kemudian ada piringan cakram. Piringan cakram ini terletak dekat poros roda mobil. Saat bekerja, komponen ini akan berputar searah dengan putaran roda. Tugas piringan cakram adalah menerima tekanan dari kampas rem. Setelah menerima tekanan dari kampas rem, piringan cakram akan meneruskan pada poros roda hingga akhirnya putaran roda berhenti. Nah, ada beberapa jenis dari piringan cakram ini yang sering digunakan. Yang pertama ada solid disc, kemudian ada ventilate disc, kemudian ada master cylinder. Kinerja sebuah rem cakram ditentukan oleh komponen dari master cylinder ini. Mengapa? Karena master cylinder ini berfungsi untuk mengubah tekanan dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik pada minyak rem. Dan master cylinder ini mempunyai beberapa jenis yang sering digunakan. Yang pertama ada tipe tandem, kemudian ada tipe tunggal. Kemudian ada minyak rem. Komponen inilah yang menggerakkan rem cakram. Dengan adanya minyak rem, maka mekanisme hidrolik dapat terjadi. Minyak rem menyalurkan tenaga gerak dari pedal rem ke kaliper, hingga akhirnya kampas rem dapat menekan piringan cakram dan menghentikan laju roda mobil. Kemudian ada tangki minyak rem. Tangki minyak rem ini berfungsi sebagai tempat menampung cadangan minyak rem. Letaknya menyatu dengan master cylinder dan biasanya terletak dalam ruang mesin di bagian depan. Kemudian ada booster rem. Booster rem ini berfungsi sebagai melipat gandakan tenaga yang dihasilkan pada saat kita menginjak pedal rem. Jadi dia ini tugasnya untuk meringankan sekaligus melipat gandakan daya pengereman. Komponen ini terbuat dari selaput tipis yang tersambung langsung dengan intake manifold dan master cylinder. Jika intake manifold dalam kondisi vakum, bagian yang terhubung dengan master cylinder akan menarik pedal rem tanpa pengereman total. Jadi saat harus menginjak pedal rem, kita tidak harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, karena dengan bantuan booster ini
pedal rem pun akan terasa lebih ringan. Kemudian yang terakhir adalah pedal rem. Ya, kita semua sudah tahu bahwa pedal rem ini adalah komponen pertama yang kita pijak agar terjadinya sistem pengereman. Komponen inilah yang mengaktifkan dan menonaktifkan sistem pengereman. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan dalam sistem pengereman disc ataupun tromol, seperti master silinder, minyak rem, tangki minyak rem, booster, pedal rem. Ini digunakan juga dalam sistem pengereman tromol. Oke, mungkin ini materi dari sistem rem. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada suspensi, di mana suspensi ini berfungsi untuk menyerap getaran, kejutan dari permukaan jalan sehingga menambahkan kenyamanan bagi penumpangnya. Yang kedua, ada memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menopang bodi ataupun berat dari kendaraan tadi pada saat di perjalanan, dia akan menopang dari bodi melalui suspensi tadi. Selanjutnya ada jenis suspensi. Yang pertama itu ada suspensi rigid, di mana suspensi rigid ini adalah salah satu jenis suspensi yang biasanya diletakkan di bagian belakang mobil. Dan ciri utama suspensi ini yaitu memiliki roda di bagian belakang kiri dengan kanan. Kedua roda dihubungkan menjadi satu poros yang biasa disebut dengan gardan. Selanjutnya, yang kedua ada suspensi independen, di mana suspensi independen merupakan suspensi yang didesain khusus karena roda kanan dengan kiri di bagian belakang tidak dihubungkan secara langsung, dan keduanya dihubungkan dengan sendi aksel. Selanjutnya ada komponen sistem suspensi, yaitu yang pertama suspensi sistem rigid. Yang pertama itu ada beam axle. Beam axle merupakan batang solid yang menghubungkan roda kanan dan kiri. Yang kedua ada pegas atau serangkaian pegas yang dimana digunakan pada sistem suspensi rigid axle. Ini umumnya pegas daun untuk menyerap goncangan. Yang ketiga ada U-bolt. U-bolt merupakan baut berbentuk U yang digunakan untuk mengikat antara pegas dan beam axle. Seperti yang kita ketahui pada gambar itu dia melengkung seperti huruf U untuk menahan dari pegas ataupun dari perdaunnya tadi. Selanjutnya ada wheel bearing, yang dimana fungsi wheel bearing ini adalah sebagai tumpuan bodi mobil terhadap roda kendaraan. Selanjutnya ada shock absorber. Fungsi dari shock absorber ini adalah untuk menyerap guncangan yang terjadi secara tiba-tiba agar mobil tidak rolling. Nah, sekarang kita masuk ke komponen sistem suspensi independen. Ada beberapa komponennya, yaitu satu, pegas. Nah, pegas ini atau biasa disebut dengan per, itu adalah untuk menyerap atau meredam berbagai kejutan yang dihasilkan dari gesekan jalanan dengan roda, dan juga supaya memberi kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang di dalam mobil. Nah, ada yang kedua yaitu shock absorber atau dalam bahasa Indonesia disebut peredam kejut. Nah, dari kata peredam kejut pasti berfungsi untuk meredam kejutan, gerak naik turun atau oksilasi yang biasanya ditimbulkan oleh pegas yang menyerap berbagai kejutan atau getaran dari permukaan jalanan. Yang ketiga ada ball joint. Nah, ball joint ini adalah salah satu komponen suspensi, berfungsi untuk menerima berbagai beban lateral beserta horizontal pada mobil, berguna juga sebagai sumbu putaran saat kendaraan sedang berbelok. Nah, ball joint ini juga ada dua jenis,
yaitu upper ball joint dan lower ball joint. Pada dasarnya, ball joint ini sangat diperlukan adanya pergantian di bagian interval tertentu. Namun, ball joint yang bertipe didudukan dari resin, maka tidak perlu adanya pergantian yang gemuk. Nah, masuk kita yang keempat ada stabilizer bar. Stabilizer ini merupakan komponen sistem suspensi independen, berfungsi untuk menjaga keseimbangan bodi saat mobil sedang berbelok ke kiri maupun ke kanan. Ketika mobil berbelok, tentu akan memunculkan gaya sentrifugal, yaitu gaya dari benda yang melakukan putaran atau berputar untuk dapat keluar dari lintasan. Nah, yang kelima ada lateral control rod. Ini juga adalah salah satu komponennya dari sistem suspensi independen. Salah satunya ini berfungsi untuk menahan axle ketika adanya sebuah beban yang berada dari bagian atau arah samping. Biasanya dipasang di antara axle kendaraan dan dengan bodi kendaraan. Yang keenam ada upper dan lower arm. Ini berfungsi untuk menghubungkan bagian knuckle arm dengan bodi mobil, sehingga pada bagian roda akan terpasang di knuckle arm. Pada dasarnya tidak semua sistem suspensi akan memiliki upper arm, namun akan tetap memakai lower arm. Ini diibaratkan akan bekerja pada tangan manusia yang bergerak naik turun dalam sebuah suspensi mobil. Nah, yang selanjutnya ada strut bar. Strut bar ini berfungsi untuk menahan lower arm supaya kemiringan di bagian roda, khususnya bagian depan, terjaga dengan baik dan maksimal. Ketika berbalik dengan sendirinya, kondisi ini biasanya terjadi saat posisi kendaraan lurus setelah berbelok. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu knuckle arm. Knuckle arm ini adalah komponen suspensi mobil yang posisinya berada di bagian depan roda mobil. Pada dasarnya, roda mobil akan berputar secara terus-menerus pada bagian poros spindle yang berasal dari knuckle arm. Nah, ini memiliki fungsi yang sangat penting sehingga mengharuskan Anda untuk selalu merawat sistem suspensi pada mobil. Untuk perawatannya, pastikan memeriksa kondisi mobil di bengkel-bengkel resmi agar pengecekan dilakukan secara keseluruhan dan semua komponen suspensi mengalami kerusakan parah tentu harus segera diganti. Nah, begitulah komponen dari sistem suspensi independen dan beserta fungsinya. Terima kasih.